Meskipun dikenal selalu tersenyum, Morgan Chapery, usia 18 tahun, menghadapi masalah hubungan remaja yang rumit dengan masalah yang seharusnya tidak dialami oleh seseorang seusianya. Pada bulan Juni 2020, Morgan telah menjalin hubungan selama setahun dengan pacarnya, Gilbert Newton. Meskipun mereka sudah beberapa kali putus, banyak teman dan keluarga Morgan tidak menyadari bahwa hubungan mereka penuh gejolak. Gilbert, yang berusia 19 tahun, bisa menjadi agresif jika keinginannya tidak terpenuhi. Sementara Morgan baru saja lulus dari Nazareth Academy High School, sekolah Katolik swasta di Philadelphia. Setelah liburan musim panas, Morgan akan melanjutkan studinya di Manor College untuk belajar kedokteran gigi. Mungkin perubahan tersebut menginspirasi dia untuk memulai kehidupan baru di berbagai aspek hidupnya, termasuk mengakhiri hubungannya dengan Gilbert. Meskipun Morgan merasa lega hubungan itu berakhir, Gilbert tidak begitu mudah untuk melanjutkan hidup. Dia mengirim pesan memohon agar Morgan kembali padanya. Ketika dia tidak mendapatkan respon yang diinginkannya, dia mengirimkan penghinaan dan ancaman. Meskipun Morgan mengaku kepada seorang teman bahwa Gilbert telah melakukan kekerasan dalam hubungan mereka dan pesan-pesan itu terus berlanjut, dia tidak mengungkapkan seberapa buruk keadaannya. Sebagai gantinya, dia diam-diam memblokirnya di media sosial dan nomor ponselnya. Morgan memposting di Instagram yang berbunyi, "Kamu tidak dapat mengubah orang, tidak peduli seberapa banyak kamu berpikir mereka perlu berubah." Apakah postingan di Instagram itu ditujukan pada Gilbert? Dia telah menemukan seseorang yang baru, dan Gilbert tidak senang tentang itu. Pada pagi tanggal 20 Juli 2020, polisi merespons panggilan darurat sekitar pukul 8:15 pagi. Mereka tiba di stasiun kereta Meadowbrook di pinggiran Philadelphia. Mereka menemukan mobil SUV biru milik Morgan dengan mesin menyala di tempat parkir stasiun. Di sebelah mobil, tubuh Morgan tergeletak bersimbah darah. Dia berbaring terlentang dengan lebih dari 30 luka tusukan dan sayatan di lehernya dan perutnya, serta lecet di lengannya. 2 pisau berlumuran darah tergeletak di lantai. Sayangnya, Morgan tidak dapat diselamatkan. Area tersebut dijadikan tempat kejadian perkara dan penyelidikan pembunuhan dimulai. Seorang saksi mengatakan bahwa dia melihat sebuah mobil Jeep putih melaju dengan cepat menjauh dari lokasi. Dalam waktu 2 jam kemudian ada petunjuk yang ditemukan. Polisi kembali dipanggil oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa anaknya penuh noda darah dan mengaku telah melukai seorang wanita muda. Dia kemudian menelepon nomor darurat 911. Ketika petugas tiba di rumah di barat laut Philadelphia, mereka melihat sebuah mobil Jeep putih terparkir di depan. Ada darah di kendaraan tersebut. Di dalam rumah, mereka menemukan Gilbert duduk di sofa dengan seluruh pakaian berlumuran darah. Ada juga luka di tangannya, termasuk sayatan. Gilbert mengakui bahwa dia telah menikam Morgan dan dia kemudian ditangkap. Penyelidik menemukan bahwa Gilbert telah meminta Morgan untuk bertemu dengannya di tempat parkir yang terpencil di stasiun kereta, pukul 7:30 pagi. Dia mengatakan bahwa dia ingin berbicara tentang Morgan yang memutus hubungan cintanya, tetapi fakta yang tidak dapat disembunyikan adalah dia membawa 2 pisau dapur dari rumahnya dan menyembunyikannya di dalam saku jaketnya. Apa yang telah terjadi? Gilbert dituduh atas pembunuhan Morgan dan keluarga Morgan menjadi hancur karena kematian Morgan. Ratusan orang yang berduka datang untuk melepas balon sebagai penghormatan kepada Morgan. Cahaya yang cerah telah padam, dan semua orang memiliki pertanyaan. Di persidangan pada bulan September 2021, Gilbert memberikan kesaksiannya untuk menjelaskan peristiwa yang dialaminya.
Dia mengakui bahwa dia telah mengatur pertemuan dengan Morgan untuk melihat apakah dia masih peduli padanya. Dia melihat foto Morgan dengan seorang pria lain di media sosial dan dia ingin tahu apakah mereka sedang berkencan. Gilbert mengatakan bahwa dia membawa pisau-pisau tersebut untuk membunuh dirinya sendiri, dan untuk melihat apakah Morgan akan menghentikannya dan menunjukkan bahwa dia masih peduli. Namun Gilbert bersaksi bahwa mereka terlibat dalam perkelahian setelah dia menyebutnya dengan kata penghinaan. Morgan diduga memukulinya dan meludahinya, dan dia menjadi marah. "Aku memiliki banyak pikiran dalam benakku," katanya. "Seharusnya aku menusuk diriku sendiri, tapi begitu dia memukuliku dan meludahiku, aku berpikir, dia pasti tidak peduli padaku." Gilbert mengeluarkan pisau-pisau tersebut. "Dan aku pun mulai menikam," katanya. Namun, jaksa penuntut meragukan kesaksiannya. Mereka mengatakan bahwa Gilbert telah membekali dirinya dengan 2 pisau yang dia ambil dari dapur, dengan niat untuk melukai Morgan. Dia bahkan memberi tahu rencananya kepada Morgan. Ada juga pengungkapan mengejutkan tentang pesan teks yang mengganggu yang dikirimkan oleh Gilbert kepada Morgan dan ibunya dalam sebulan sebelum serangan itu terjadi. Salah satu pesan tersebut berbunyi, "Aku akan menggal kepalanya. Aku benar-benar akan membunuhnya." Dalam pesan lainnya, dia menulis, "Aku akan menikamnya 57 kali." Dalam pesan lainnya, Gilbert memperingatkan Morgan untuk selalu berhati-hati karena dia akan datang untuknya. Jaksa penuntut mengatakan bahwa pesan-pesan itu menunjukkan bahwa Gilbert sebenarnya telah merencanakan untuk membunuh Morgan pada hari itu. Dia menggunakan angka yang spesifik, "Aku ingin menikammu di leher 57 kali," dan kemudian banyaknya luka tusukan yang diberikan oleh terdakwa menunjukkan bahwa dia berniat membunuhnya, kata jaksa penuntut. Meskipun Gilbert mengklaim bahwa dia tidak mengingat semua detail pembunuhan tersebut, dia mengirimkan pesan teks lainnya sesaat setelah menusuk mantan pacarnya. "Aku menusuk Morgan 1 jam yang lalu," tulisnya. "Tidak ada yang bisa menghentikanku." Ketika dihadapkan dengan pesan-pesan tersebut di pengadilan, Gilbert mengatakan bahwa dia mengucapkan hal-hal yang tidak masuk akal ketika dia marah. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Morgan dan pembelanya mengatakan bahwa dia adalah seorang anak yang belum matang, tetapi memiliki karakter yang baik. Jaksa penuntut mengingatkan pengadilan bahwa dia membawa 2 pisau saat bertemu dengan Morgan pada hari itu dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Niatnya satu-satunya adalah melukai Morgan. Ketika Gilbert melihat unggahan media sosial Morgan dengan seorang pria lain, dia marah. "Disitulah dia merencanakan untuk membunuhnya," kata jaksa penuntut. "Jika dia tidak bisa memilikinya, demikian juga dengan orang lain." Pengacara Gilbert mengatakan bahwa dia sangat terpukul selama insiden itu dan sangat sedih dengan putusnya hubungan mereka, tetapi jaksa penuntut mengatakan bahwa dia hanya berusaha terlihat sebagai korban. "Semuanya tentang manipulasi, semuanya tentang dia," kata mereka kepada pengadilan. "Ini bukan tentang Morgan dan apa yang dia lakukan padanya." Mereka menunjukkan kepada juri bahwa Gilbert ingat bahwa Morgan meludahinya dan memukulinya, tetapi tidak ada yang diingatinya tentang dirinya menusuknya. Juri mempertimbangkan selama kurang dari 3 jam dan menemukan Gilbert bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan kepemilikan alat kejahatan. Gilbert duduk dengan wajah tertunduk, mengetahui hukuman wajib yang akan dihadapinya. Dan hakim mengkonfirmasi bahwa dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ibu Morgan, Kathleen, menyebut Gilbert sebagai monster hidup. "Inilah hukuman seumur hidup yang telah kamu berikan kepada kami semua," katanya kepada Gilbert dalam sebuah pernyataan. "Aku membencimu.
Aku akan selalu membencimu, dan aku tidak akan pernah lagi menyebut namamu. Dia berbagi kesedihan atas momen terakhir yang menakutkan bagi putrinya. Aku membayangkan Morgan berlari darimu setiap hari, katanya. Di luar pengadilan, paman dan ayah baptis Morgan, Frank Caperi, berterima kasih kepada juri. Kami berterima kasih bahwa binatang ini tidak akan berjalan lagi di jalanan ini, katanya. Besok kita akan bangun dan besok kita akan mulai menulis sisa cerita Morgan, karena kami bertekad untuk tidak membiarkan monster ini menguasai kenangan dia.